Hanya satu buku Bible itulah bukti bahwa itu kitab suci dari Tuhan. Tapi kalau buku-buku dari iblis, dia tidak bisa mempertahankan isinya. Dia butuh tulisan sepanjang hidup manusia. Nah, kawan-kawan, ini ada yang kebakaran jenggot, WW Hensingberg, Rudi anak pelacur, Rudi anak lonte, macam lah dibilangi sama aku ya. Kenapa? Imannya tergoncang, kawan. Karena hanya iblis lah yang selalu minta disembah. Dan iblis merubah wujudnya dalam wujud batu. Itu pasti. Itulah sebabnya pengikut iblis ini hanya sujud kepada batu. Bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak ada. Iblis saja bisa digambarkan. Tuhan pun menggambarkan dirinya. Tetapi diakui tidak pernah ada. Ini kawan. Kan lawak ya. Inilah ciri-ciri pengikut iblis. Ini harus kalian pahami. Kalau pengikut Tuhan sesungguhnya Tuhan. Hanya satu buku Bible itulah bukti bahwa itu kitab suci dari Tuhan. Tapi kalau buku-buku dari iblis, dia tidak bisa mempertahankan isinya. Dia butuh tulisan sepanjang hidup manusia. Ini bolong. Diserang orang dari sini. Aduh, nggak mampu ini menjawab buku ini. Terbitkan lagi buku ini. Entah dari mana sumbernya pun tidak tahu. Disebut-sebut aja nama hantu belau sana, kan tidak tahu kita. Karena kita tidak hidup di zaman hantu belau. Kan begitu ya. Semoga kalian paham. Inilah yang harus kita banggakan dari Bible. Dan hebatnya Yesus, kawan, tidak dikasih lagi kuk di lehermu. Yahudi tidak pernah menyebarkan agama. Jadi kalau ada sebuah buku menulis bahwa Yahudi tidak senang kalau kita tidak ikut agama Yahudi, itu dari setan. Saya bisa pertahankan itu. Kenapa saya berani katakan dari setan? Tidak ada satu kalimat pun di dalam diri Yahudi ingin menyebarkan agama Yahudi. Enggak ada, kawan. Karena gaya Yahudi itu hanya untuk yang ber-DNA dari si Yakob. Di luar DNA itu enggak mau orang itu. Ayo, ngajak. Gunanya apa? Ya. Orang sudah ditetapkan Israel itu keturunan si Yakob. Enggak bisa keturunan si Esau. Paham enggak? Jadi hanya kitab iblis lah yang mengatakan, ya, bahwa orang Yahudi itu tidak senang kalau kau tidak mengikut agama dia. Itu dari iblis. Mana ada Yahudi membujuk Kristen? Kristen, kau harus masuk agama kami. Yang enggak ada itu, kawan. Hindu masuk agama kami. Tidak mau dia. Itulah agama satu-satunya di muka bumi yang tidak mau mengajak siapapun untuk ikut agama mereka. Kenapa mereka tak mau ngajak? Ya, orang Yahudi dia tahu diri. DNA saya DNA Yakob. Maka saya agama saya Yahudi. DNA saya DNA Israel. Maka saya ikut agama Israel. Oh, ternyata saya bukan orang Israel. Saya dari keturunan Esau. Maka saya tidak bisa ikut agama Israel. Mana mau orang itu menawar-nawarkan. Berdiri pinggir jalan. Oh, Elohim, Yahweh, itulah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Ikutlah dia, wahai saudara-saudara semua. Masuklah agama Yahudi. Goblok, kata Yahudi. Mana mau orang itu, kawan. Kalau kalian lihat ada buku isinya seperti itu. Tolong diperhatikan, saya bicara Bible. Maka seperti kata saya tadi. Kalau ada orang merasa tersinggung, dia menangis bomba, itu deritamu, kan deritaku. Aku hanya bicara Bible. Makanya aku bilang, andai kata dikeluarkan undang-undang, orang Kristen hanya bisa bicara Alkitab, kitalah yang paling berbahagia di muka bumi ini. Kitalah yang punya kemenangan. Sebab apapun bicara kita tentang Bible, ada sekelompok orang akan seperti ikan ditaruh di darat. Gini-gini dah. Jangan sampai keluar password. Udah mau datang. Jangan sampai keluar password. Kalau keluar password, aduh. Mana Polres, mana markas Kodim, mana markas Koramil. Kalian harus punya peta. Saya kalau kemana-mana pergi berdebat, saya selalu cari yang pertama.
markas polsek, polres, polda, baru koramil, korem, kodim, korem. Nah ini. Kalau terbalik, maafkan. Saya harus tahu letak-letaknya di mana. Kalau ada apa-apa dengan saya, setidak-tidaknya lari saya sekencang-kencangnya sampai ke salah satu kantor itu. Setidak-tidaknya saya mati bisa dipublikasikan orang. Nah ini kawan.